Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aziz Muslim, mahasiswa PPG PAI PET 2 tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011111628. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Bungkiang kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatikan seluruhnya, sudah siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi kita sudah berdoa, dan sebelum kita lanjut, Pak Guru absensi dulu. Ada yang kita masuk hari ini? Ada. Berarti masuk semua. Iya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Wajah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sandaran, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Silakan duduk baik. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keberagaman. Dan selanjutnya hari ini kita akan mempelajari menyambut usia balik. Apa? Menyambut usia balik. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Itu yang pertama.
yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Terus yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada yang tahu arti balik? Sampai. Balik artinya sah. Jadi sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang menyambut usia balik. Ini biasanya terjadi pada Nah, tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang menyambut usia balik. Jadi balik itu menurut bahasa artinya sampai. Hari ini kita mempelajari tentang menyambut usia balik. Balik dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sampai atau mencapai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Jadi kalau kalian sudah balik, berarti kalian sudah menjadi orang dewasa, bukan lagi anak-anak, bukan lagi menjadi anak-anak. Karena kalau sudah balik, otomatis segala kewajiban yang diberitakan oleh Allah akan kita laksanakan dan pahalanya akan kita terima, bukan lagi ditanggung oleh orang tua kita. Jadi untuk laki-laki balik ditandai dengan salah satunya mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah atau ihtilam. Orang bermimpi itu sedang sadar atau sedang tidur? Tidur. Nah, tidak ada orang bermimpi sedang bermain, tetapi orang bermimpi itu sedang tidur. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Kira-kira ada yang sudah mimpi basah? Sudah? Sudah mimpi basah? Belum. Dedes? Belum. Nah, itu tanda balik yang pertama, yaitu mimpi basah. Itu bagi anak laki-laki. Terus yang kedua, tanda balik yang kedua yaitu haid atau menstruasi. Kira-kira di kelas 4 ini ada yang sudah haid? Sudah ada? Belum, nanti belum termasuk balik. Jadi haid itu secara umum biasanya terjadi di antara umur 9 tahun atau 10 tahun. Itu minimal. Itu minimal terjadi ketika berumur 9 atau 10 tahun. Tetapi kalau sudah berumur 10 tahun atau 11 tahun, 12 tahun, tapi tidak mengalami haid, itu masih normal. Kecuali nanti kalau sudah berumur 15 tahun ke atas, kemudian tidak haid, perlu melaksanakan
Karena head itu salah satu tanda, karena head itu salah satu tanda anak itu sehat. Kalau tidak head berarti kesehatannya ada masalah. Itu tanda balik yang kedua, yaitu head atau menstruasi. Selanjutnya tanda balik yang ketiga yaitu berusia 15 tahun. Berusia 15 tahun. Tahun apa? Tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Kalian tahu bulan-bulan tahun Hijriah? Muharram. Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan-bulan tahun Hijriah. Usia yang dimaksud di sini 15 tahun itu adalah tahun Hijriah, bukan tahun Miladiah. Kapan dihitung tahun Hijriah? Tahun Hijriah tahun pertama itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu mulai terhitung 1 Hijriah. Nah, selanjutnya anak-anakku yang soleh dan solehah, tanda balik yang kedua. Tanda balik yang kedua menurut ilmu biologi. Yang pertama untuk anak laki-laki. Nah, suara terdengar semakin berat. Kalau suaranya sudah terdengar semakin berat, itu salah satu tanda balik menurut ilmu biologi. Terus yang kedua, tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki yang kedua yaitu tubuhnya jakun. Tahu artinya jakun? Nah, ini kalau ada orang yang sudah balik pasti ada jakunnya. Kalau belum balik berarti masih rata, ya. Terus yang ketiga, tanda balik menurut ilmu biologi untuk laki-laki tubuhnya kumis. Tahu artinya kumis? Nah, ini namanya kumis. Terus tumbuh janggut, terus tumbuh rambut. Ada rambut di ketiak, ada juga rambut di alat kelaminnya. Nah, gitu. Terus selanjutnya pertumbuhan badan yang sangat atau pertumbuhan badan yang semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat. Pertumbuhan badan yang semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat. Jadi anak laki-laki itu kalau sudah menginjak usia balik, nafsu makannya semakin tinggi, nafsu makannya, dan tubuhnya juga semakin kuat, semakin kekal. Kalau anak laki-laki sudah menginjak usia balik. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Yang pertama, suaranya terdengar lebih halus, lebih merdu suaranya. Itu salah satu tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Suaranya lebih halus, lebih merdu. Terus yang kedua, tubuhnya bulu di beberapa bagian tubuhnya. Nah, tubuh bulu-bulu
di bagian tubuhnya. Terus yang ketiga, tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan, perubahan fisik di beberapa bagian tubuhnya, seperti di pinggulnya dan di dadanya. Kalau sudah balik, pinggulnya akan semakin membesar dan payudaranya akan tumbuh semakin besar. Jadi kalau pinggulnya sudah besar, semakin besar, payudaranya semakin besar, berarti itu salah satu tanda sudah memasuki usia balik. Itu menurut ilmu biologi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian materi hari ini. Ada pertanyaan? Anak-anakku yang soleh dan solehah, Pak Guru sudah memberikan kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD. Silahkan dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti setelah dikerjakan, salah satu kelompok akan Pak Guru suruh untuk mempresentasikannya ke depan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Dan kita sepakati untuk mengerjakan LKPD ini 15 menit ya. Berapa menit? 15 menit. Kita sepakati kita kerjakan LKPD ini 15 menit. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tanda-tanda balik menurut LPD. Tanda balik bagi anak laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Peristiwa ini juga disebut ihtilam. Tanda balik bagi anak perempuan adalah mengalami haid yang juga disebut menstruasi. Jika kedua tanda itu belum muncul, seorang anak dianggap balik saat usia genap 15 tahun menurut kalender Hijriah. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Perubahan pada anak laki-laki, tubuhnya semakin kekal. Perubahan pada anak perempuan, pinggul dan dada semakin membesar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Nah, ayo dari kelompok 2, 3 ada tanggapan? Kira-kira apa yang akan dilakukan setelah memasuki usia balik? Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan ketika sudah berusia balik atau menginjak usia balik? Kira-kira apa? Nah, jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, kalau kita sudah berinjak usia dewasa atau berusia balik,
maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja perintah Allah? Yang pertama, sholat. Terus yang kedua, menuntut ilmu. Dan yang ketiga, menuntut aurat. Nah, itu kewajiban kita setelah beranjak usia balik. Jadi kita harus melaksanakan 5 waktu. Terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan kewajiban yang selanjutnya yaitu menuntut aurat. Jadi laki-laki maupun perempuan kalau sudah balik wajib untuk menutup auratnya. Ingat, aurat perempuan itu semua anggota tubuhnya kecuali pantat. Sedangkan aurat laki-laki dari pusat sampai lutut itu aurat laki-laki. Tetapi memakai pakaian lengkap itu lebih baik. Jadi untuk tanggapan yang kedua, ayo. Setelah saya mendengarkan hasil presentasi dari kelompok satu, saya menjadi lebih paham dan mengerti tentang tanda-tanda usia balik. Nah, bagus. Berarti setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 tadi, kelompok 3 menjadi lebih paham atau lebih mengerti tanda-tanda usia balik. Nah, silakan kelompok 1 kembali ke bangkunya. Anak-anak yang alim soleh dan solehah, kita ice-breaking dulu. Tepuk anak soleh, ayo. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita bersama sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3 tadi ada yang bertanya mengenai kewajiban setelah menginjak usia dewasa, dan ada juga tanggapan dari kelompok 3 bahwa setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kelompok 3 menjadi lebih paham arti usia balik, baik usia balik menurut ilmu fikih maupun menurut ilmu biologi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jadi kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini menyambut usia balik. Jadi balik menurut bahasa artinya sampai, sedangkan menurut istilah artinya kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, jadi kalau sudah menginjak usia balik, berarti kita sudah termasuk menjadi orang dewasa. Jadi tanda-tanda balik itu yang pertama menurut ilmu fikih. Apa tadi? Mimpi basah atau ihtilam. Nah, itu tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama, yaitu mimpi basah atau ihtilam. Selanjutnya yang nomor 2, tanda balik menurut ilmu fikih yaitu haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Nah, anak perempuan yang sudah haid
Berarti anak perempuan itu sudah menginjak usia balik. Ingat, anak perempuan itu secara umum mengalami haid atau menstruasi itu sejak berumur 9 atau 10 tahun. Itu secara umum. Tetapi ada juga sampai umur 15 tahun tidak mengalami haid. Akan tetapi setelah menginjak usia 15 tahun ke atas, kalau tidak mengalami haid, harus memeriksa diri ke dokter, sebab mungkin ada penyakit atau ada kelainan di tubuhnya. Itu normalnya, ya. Terus tanda balik yang ketiga menurut ilmu fikih apa tadi? Menurut ilmu fikih yang ketiga, genap umurnya 15 tahun atau berumur 15 tahun kalender Hijriah. Jadi itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah atau ihtilam. Terus yang kedua, haid atau menstruasi. Terus yang ketiga, genap berumur 15 tahun kalender Hijriah. Nah, itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, khusus untuk yang laki-laki. Yang pertama, apa yang pertama? Tumbuh jakun. Terus tumbuh kumis, jangkot. Terus tubuhnya semakin meningkat, nafsu makan semakin meningkat. Nah, itu dan suaranya semakin berat. Nah, itu tanda-tanda balik khusus untuk laki-laki menurut ilmu biologi. Sedangkan tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan, yang pertama, suaranya lebih halus, lebih lembut, lebih merdu. Terus yang kedua, tumbuh bulu di bagian tubuh tertentu, tumbuh bulu. Terus pinggulnya semakin besar, ada perubahan di pinggulnya. Kemudian payudaranya juga semakin besar. Nah, itu semua tanda-tanda sudah memasuki usia balik menurut ilmu biologi. Apakah anak itu yang soleh dan solehah sudah paham? Sudah paham? Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca sholawat kepada Nabi, kita semua nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kewajiban setelah berinjak usia balik. Jadi mari kita tutup
kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Ayo kelas pimpin teman-teman. Perhatikan semuanya, bersiap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah berdoa dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.